Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Anissa Anwar Mutahir, salah satu dosen tetap di Departemen Forensik Medico Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan juga salah satu dosen pengampu pada program pendidikan dokter spesialis forensik medico legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan dan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita sebut PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu ini adalah topik tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan kode mata kuliah 20C09530202 dengan rumpun mata kuliah pengetahuan teori forensik khusus bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program oleh PPDS semester 5 dan saya sendiri adalah dosen yang akan membawakan pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8, yaitu berakhir di ujian mid semester dan akan dilanjutkan oleh Dr. Indrayati ARSPFM pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16, yaitu di ujian akhir semester. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. Pada pemaparan saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Berikut adalah outline dari pemaparan yang akan saya sampaikan pada komponen utama pembelajaran delivery, yaitu tentang deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang definisi, azas, tujuan, jenis dan dampak kekerasan dalam rumah tangga, serta peran dokter forensik dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta mempelajari cara mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memberikan penanganan yang tepat untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Komponen utama delivery yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, yaitu mampu memahami dan menjelaskan pengetahuan dasar mencakup definisi, azas, tujuan penghapusan KDRT, jenis serta dasar perlindungan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang. Yang kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar dari pembuktian pemeriksaan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, perspektif definisi hukum dan pembuktian medis. Yang ketiga adalah mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis tentang aturan dan aplikasi penerapan pembuktian adanya tindak kekerasan KDRT berdasarkan perspektif hukum dan medis. Yang terakhir adalah mampu memahami dan menjelaskan pengetahuan dasar mencakup definisi kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif pemeriksaan medis dan perspektif mediko-legal. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita sebut CPMK akan diturunkan pada penjelasan pada sub CPMK. Di sini ada 6. Maka mahasiswa di sini harus, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan azas penghapusan KDRT, definisi dari keluarga dan definisi KDRT, serta dasar perlindungan KDRT. Yang kedua adalah dari sub CMK, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan siklus KDRT. Yang ketiga adalah mahasiswa harus mampu menjelaskan jenis dan dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, mahasiswa harus mampu melakukan pemeriksaan dan pembuktian pemeriksaan medis adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, mahasiswa harus mampu menjelaskan aspek hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, mahasiswa harus mampu menjelaskan kesaksian ahli berbasis bukti atau evidence-based medicine. Selanjutnya, komponen utama pembelajaran dari delivery yang ketiga adalah materi pembelajaran.
menjelaskan tentang 14 hal yang harus diketahui oleh peserta PPDS. Yang pertama adalah azas penghapusan KDRT, definisi keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga, serta dasar perlindungan KDRT. Yang kedua, bentuk-bentuk KDRT. Yang ketiga, etiologi. Yang keempat, siklus. Yang kelima, dampak. Yang keenam, aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketujuh, cara atau praktek penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedelapan adalah pembuktian pemeriksaan medis adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang ke-9 sampai 11 adalah bukti evidence based dalam pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Dan yang 12 adalah prosedur konseling psikiater kasus kekerasan psikis dalam KDRT. Yang ke-13 prosedur rujukan kasus KDRT antar puskesmas ke rumah sakit. Yang ke-14 adalah prosedur rujukan kasus KDRT antar rumah sakit. Bahan utama atau sumber bacaan materi dari mata kuliah ini ada 5, yaitu menggunakan referensi dari undang-undang yang ada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahan utama yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang bahan utama yang ketiga adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian yang keempat adalah buku bacaan dari saya sendiri, yaitu tentang identifikasi luka memar, perspektif mediko-legal. Kemudian yang terakhir adalah pedoman pelayanan dan rujukan kasus kekerasan perempuan dan anak bagi petugas kesehatan. Dan ada 4 bahan buku bacaan pendukung yang nanti bisa dilihat pada RPS ini. Komponen utama pembelajaran delivery yang terakhir atau yang keempat, yaitu adalah metode pembelajaran. Pada mata kuliah ini ada beberapa metode pembelajaran yang diberikan dalam bentuk perkuliahan, responsi, tanya jawab yang aktif, kemudian pemutaran video, film singkat, topik terkait KDRT. Ini akan dilakukan pada pertemuan pertama, kemudian pada pertemuan yang kedua, dan selanjutnya bisa nanti dilihat pada RPS ada metode pembelajaran tutorial, praktikum, praktek lapangan atau stase pemeriksaan di rumah sakit, kemudian juga dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, identifikasi kasus-kasus real di masyarakat, dan beberapa metode-metode lain yang nanti peserta PPDS dapat melihat lebih jelas pada RPS. Selanjutnya, untuk komponen utama pembelajaran yang kedua dan ketiga adalah instruction dan assessment. Saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dengan interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk assessment, sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu tentang KDRT, dengan penilaian melalui diskusi aktif dan tes lisan, tentunya pada pertemuan pertama nantinya yang akan saya bawakan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya ada bentuk small group discussion, role play, dan simulation, serta discovery learning. Dan di metode asesmen selanjutnya ada di pertemuan ke-8 mid test atau ujian tengah semester dalam bentuk MCQ dan OSCE, serta di ujian akhir semester di pertemuan ke-16 bentuk MCQ dan OSCE. Yang terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran secara langsung atau offline. Dan tentunya pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memenuhi seluruh target daripada capaian pembelajaran lulusan prodi, yaitu mampu mengenali dan menjelaskan gambaran masalah dan mengidentifikasi kelainan dan cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah KDRT, perspektif medis, dan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang optimal kepada media,
kepada masyarakat, akademik, dan masyarakat luas tentang kasus forensik termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan profesional untuk penjelasan ilmiah dan mediko-legal kepada para pihak yang terkait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Dr. Anissa, dosen di Departemen Forensik Mediko-Legal dan juga dosen di program studi pendidikan dokter spesialis forensik mediko-legal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Sebelum kita memulai, barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut saja ke pertemuan untuk hari ini yang terhitung pertemuan yang pertama kali. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Tidak ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan masuk di penjelasan di pertemuan pertama ini. Topik kita tentang mata kuliah ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sering mendengar ya istilah KDRT, bahkan di medsos dan mungkin di lingkungan kita sering mendengar ada kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam perspektif ini dasar perlindungan ini penting sekali untuk teman-teman mahasiswa ketahui, sehingga dalam pemeriksaan medis nanti kita akan mendeteksi bagaimana mengetahui bahwa perlunya kita melakukan perlindungan terhadap korban. Nah, salah satu rujukan kita adalah bahwa di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Jadi ketika kita menemukan suatu kasus, dalam hal ini adalah kekerasan dalam rumah tangga, tentu kita akan melakukan anamnesis ya. Nah, ketika kita menemukan ada suatu informasi kenyamanannya terganggu ya, tentu itu terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka ini tentu menjadi kewajiban kita juga ya, bahwa harus memberikan perlindungan. Nah, dasar perlindungan ini menjadi rujukan kita juga, karena kita juga bagian dari warga negara yang sekaligus berprofesi sebagai dokter, yang tentunya nanti yang di semester 5 ini menyelesaikan pendidikannya sampai semester 7, tentunya nanti akan menjadi bagian dari warga negara yang berprofesi sebagai dokter spesialis forensik nantinya ya. Nah, sesuai target daripada sub CPNK tadi, kita akan menjelaskan mampu menjelaskan asas penghapusan KDRT ya. Ini rujukannya di Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 di pasal 3 ya. Kita melihat penghormatan hak asasi manusia, ada 4 di sini. Penghormatan hak asasi manusia, bagaimana menegakkan keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Di akhir target nanti ini saya akan mengungkapkan video. Tentunya video ini adalah ditayangkan bukan untuk mencontohi daripada perilaku dari ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, lalu silakan. Ya, oke, dari Dr. Ruslan, silakan Dr. Ruslan. Terima kasih Dok. Saya Ruslan, NIM C0952320003. Ya. Izin Dok, untuk kekerasan dalam rumah tangga di Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yang di pasal 15 Dok. Ya. Nah, di situ kan ada dijelaskan setiap warga negara kita mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga, kita harus memberikan perlindungan atau pencegahan. Seumpamanya Dok, saya sebagai warga negara biasa, kemudian saya juga sebagai dokter spesialis,
langkah-langkah apa yang harus saya lakukan atau upaya apa yang saya harus lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini, Dok? Apakah saya harus melaporkan ke polisi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya, Dr. Ruslan. Mungkin di antara teman-teman mahasiswa yang mendengar tadi pertanyaannya ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab, Dr. Zul untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Ruslan. Jadi izin saya memberikan tanggapan terhadap jawaban dari pertanyaan dari Dr. Ruslan. Dalam hal ini dokter, menurut perspektif undang-undang, memang ada dua perspektif yang bisa. Yang pertama, memang kita sebagai warga negara, artinya siapapun yang melihat, mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami tindakan kekerasan, khususnya di dalam rumah tangga, sebenarnya siapapun itu bisa mengadukan, karena masuknya itu ke dalam delik umum. Jadi siapapun itu bisa mengadukan. Jadi kalau kita yang mendengar atau mungkin kita yang melakukan pemeriksaan, kita sebagai warga negara juga punya hak untuk mengadukan atau melaporkan hal tersebut ke polisi. Itu salah satu bentuk perlindungan yang bisa kita lakukan. Khususnya ketika kita menjadi seorang dokter ataupun dokter spesialis, salah satu sebenarnya perlindungan yang bisa kita lakukan, salah satunya adalah dalam bentuk perawatan ataupun tindakan yang menyingkirkan kondisi-kondisi yang dapat berakibat buruk kepada baik itu secara fisik terhadap korban maupun fisik secara korban. Jadi mungkin itu dari saya, dokter. Ya, bagus. Baik, terima kasih ya Dr. Zul, sangat banyak hal yang diberikan informasi oleh Dr. Zul ya. Jadi saya menambahkan sedikit ya, karena tadi pertanyaannya itu dari dua sisi, kapasitas sebagai warga negara dan kapasitas sebagai KDRT, maka tidak bisa kita melihat-lihat saja. Ya. Jadi upaya-upaya yang harus dilakukan dalam kita sebagai kapasitas sebagai warga negara biasa atau sebagai dokter atau dokter spesialis forensik nantinya, ya tentu upaya-upaya perlindungan sesuai kemampuan ya, karena bahasa undang-undangnya seperti itu. Seperti apa maksudnya? Ya ketika terjadi suatu kekerasan mungkin kita lewat terus kita melihat ini sebagai warga ya, kita atau dokter, kita melihat dalam rumah tangga, yang penting kamu tahu bahwa ini adalah lingkup KDRT juga ya, ini amanah undang-undang ya. Tentu kita harus melakukan suatu upaya memisahkan ya, jangan kekerasan itu terus terjadi ya. Apalagi yang perlu kita lakukan ya, yang kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi ketika kekerasan terjadi itu ada anaknya atau apa yang di sekitarnya, kemungkinan dia mendapatkan efek daripada kekerasan itu ya, kita harus melakukan koordinasi nanti bahwa ini perlu dilakukan penanganan juga, bukan hanya sama ibunya saja, tapi orang yang terdekatnya juga yang dalam kejadian itu juga ikut menyaksikan ya, seperti itu. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan kalau kita sebagai kapasitas dokter? Nah, ketika kita melihat ada luka-luka atau ini ya, jangan dibiarkan, harus melakukan upaya pertolongan ya. Kalau undang-undang itu mengatakan pertolongan darurat ataupun sudah ada luka ya harus segera bawa ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan segera ya. Di sini perspektifnya yang paling penting Anda menganalisis nanti dari informasi-informasi yang Anda terima. Buktikan itu dengan jangan langsung lihat oh tidak ada, oh ya sudah berarti tidak ada kekerasan. Kita diamkan dulu sekitar 30 menit, lihat perubahan itu ya. Kemudian apalagi yang kita mau buktikan, bantuan kita, kontribusi kita terhadap penegak hukum, masyarakat ya, karena masyarakat juga tentu ingin tahu ya bagaimana pencapaian keadilan ini dalam kasus KDRT ini. Tugas kita selanjutnya dari video ini adalah membuktikan selain tadi kekerasan fisik, psikisnya sama seksualnya ada tidak ya, sama tanda-tanda penantaran ya. Kalau penantaran ya kita lihat kalau seorang ibu rumah tangga ya tentu dia perawakannya rapi ya. Tentu tidak ada aroma-aroma yang mungkin ini tidak terawat seperti apa, karena ada tanggung jawab suami di situ ya. Tanggung jawab moral bahwa seorang suami harus mengayomi keluarganya dalam hal kebutuhan apapun ya. Kita lihat
kita tidak menuju ke sana, tapi kita lihat yang ada di tubuhnya dia, ya, karena kita dokter forensik. Perspektifnya melihat kejadian ada anak kecil yang berlarian, dilihat terjadi kekerasan, itu perlu nanti di anamnesis kita tanya, waktu kejadian siapa yang ada di situ, untuk mendeteksi. Jangan hanya korbannya yang datang, ternyata ada korban lain secara psikis yang melihat itu. Maka perlu kita memisahkan, ya, memisahkan antara yang datang ke kita dengan pelakunya yang masih ada orang di dalam yang juga mungkin secara psikis terus akan mengalami kekerasan. Nah, tadi pertanyaannya siapa? Dokter Ruslan, bagaimana upaya kita? Itu tadi yang harus kamu deteksi. Jadi jangan mendeteksi hanya korban yang datang, tapi bagaimana kita menggali suatu bukti-bukti yang lain, kemudian kita mendeteksi ini, ya perlu nanti koordinasi dengan lintas sektoral pihak-pihak yang terkait, supaya kita berkoordinasi. Oh, ternyata korbannya ini yang kemungkinan ada juga di rumah sana, itu harus diamankan juga. Jangan cuman ini ibunya saja, ada anaknya juga tadi yang menyaksikan, melihat. Karena itu bisa nanti akan terjadi di kemudian hari kalau tidak diobati nih, ini adik kecil tadi, ya, dia mungkin bisa akan melakukan hal yang sama, atau bahkan dia yang trauma. Dia tidak akan mau lagi ketemu dengan laki-laki ketika dia besar, atau bahkan dia tidak mau lagi menikah dengan dalam kehidupannya karena dia trauma melihat laki-laki, figur seorang ayah yang dia harapkan sebagai pelindung, tapi malah menjadi menyerang dia, ya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian dari perspektif kita sebagai dokter forensik yang perlu kita ini dalam pemeriksaan nanti, sesuatu hal yang perlu kita konsul, kita lakukan lintas sektoral tadi, misalnya TTPPA, ya, melakukan koordinasi, ya, itu harus dilakukan dengan optimal, ya. Jangan hanya sekedar menginformasikan, setelah itu kita tidak follow up. Itu menjadi salah satu langkah-langkah upaya kita, ya, dalam melakukan kalau undang-undang mengatakan tadi sesuai kemampuan, ya, kemampuan kita. Tapi kalau bisa kita melakukan yang lebih baik di atas itu, kenapa tidak? Sepanjang itu memang tujuannya untuk penegakan keadilan dan kesetaraan gender. Karena kalau di sini tadi dilihat memang betul, ya, disampaikan ada ketidaksetaraan gender, ya. Jadi ada di bawah kendali dia. Nah, itu juga harus nanti betul-betul dilihat apakah perilaku ini sudah berdampak kepada bukan hanya fisik tapi psikisnya, ya. Perlu kita konsul psikiatri atau psikolog barangkali. Mungkin itu, ya, dari pertemuan kita yang pertama ini. Nanti absennya dan lain-lain silakan nanti dibuka di aplikasi Psikolanya, ya, sistem kelola pembelajaran. Di situ juga ada absen, bisa mengakses RPS dan pembelajaran e-learningnya. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan ini. Nanti kita akan bertemu minggu depan di pertemuan kedua. Dan ingat, di pertemuan kedua akan ada beberapa target lagi, dan metode penilaiannya seperti apa silakan diakses supaya pada saat pertemuan berikutnya kita bisa berinteraksi lagi sesuai dengan target tadi, ya, presentasi penilaian. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat, dan ketika nanti stase, ya, di rumah sakit, karena minggu depan ada stase lagi, ya, ini bisa diimplementatifkan target kita di dalam mengejar target kita membantu negara, penegak hukum, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.